barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak. Yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. النبي المختار المصطفى الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين وأزواج طاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الكرام الغر الميامين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون وأيتها المسلمات بتقوى الله عز وجل رب الأرض والسماوات فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat dan masyarakat, para bapak dan para ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang hadir pada kesempatan ini di Masjid Raya Muhammadiyah Bangkinang, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Dengan izin Allah dan taufik darinya, yarhamukallah, kita saat ini berada di tempat yang mulia ini, di salah satu rumahnya Allah yang mudah-mudahan mendatangkan rahmat, karunia, ketenangan dan ketentraman, dan dibanggakan Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikatnya
dan diberikan kita hadiah ampunan di saat kita nanti meninggalkannya. Oleh itu kita tentu sangat bersyukur kepadanya, karena nikmat ini tidak semua orang mendapatkannya. Padahal kita sangat memerlukannya. Seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, sesungguhnya hajat ruh kita, jiwa kita kepada ilmu lebih besar daripada hajat badan kita kepada makanan. Karena tidak makan paling sakit jasad, ruh mungkin tidak sakit. Tapi kalau tidak, ruh tidak mendapatkan konsumsi, rusak jiwa dan akan merusak juga badan. Oleh itu bersyukur sekali lagi kita kepadanya. Mudah-mudahan nikmat ini sentiasa menyertai kita di hari-hari ke depan sampai akhirnya kita dibungkus kain kapan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat bergembira melihat umatnya senantiasa menuntut ilmu. Bagaimana tidak, beliau sendiri sebagai guru besar dan utama sepanjang sejarah masih disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menambah ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Oleh itu mari kita berselawat dan mengucapkan salam kepadanya. Mudah-mudahan semakin senang hati kita dekat-dekat dengan sunnahnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT, salawat dan salam itu juga dengannya kita semakin dekat di akhirat. Aqrabukum ilayya manzilatan yawmal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku nanti tempatnya di hari kiamat, yang paling banyak kepadaku mengucapkan salawat. Kemudian doa kita untuk para orang tua, ayah dan emak kita, pada paman-paman dan bibi kita, dan karib kerabat, handai tolan dan sahabat, khususnya guru-guru kita, para ulama, ustadz dan ustazah, siapapun yang pernah berjasa. Semoga yang masih hidup Allah berikan taufik, hidayah, rahmat dan nikmat untuk sampai husnul khatimah. Dan semoga yang sudah mendahului Allah berikan ampunan, rahmat dan dimasukkan ke dalam surga. Khususnya Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah yang pada kesempatan ini kita mengambil ilmu daripadanya. Dalam kitab Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, tuntutan ilmu adalah amal. Kita terakhir tentang masalah tidak disukai orang yang belajar ilmu nahwu dan yang berkaitan dengannya, tapi tujuannya adalah untuk dibangga-banggakan atau disombongkan. Sampai terakhir kemarin ada orang yang mengkritik Imam Malik rahimahullah ta'ala gara-gara salah memberi baris. Ada yang mengkritik itu salah pakai baju, pakai pakaian sutra, dia nggak tahu. Salah nahwu, salah baris, resikonya paling-paling salah baca dan salah paham. Kalau orang tidak sengaja salah paham, tidak berdosa dia. Tapi kalau sengaja pakai yang haram, tidak tahu, dia berdosa. Oleh itu kata Imam Malik, kamu mengetahui mana yang halal dipakai, mana yang tidak halal, lebih baik daripada mengetahui daraba Zaidun Abdullah. Atau sering kita kalau di pondok, daraba Zaidun Amran, Zaidun memukul si Amr. Ya, contohnya memukul-mukul terus. Akhirnya semangat memukul lahirlah dari para ahli nahwu tadi. Ya, qajaj daraba tawi. Ya, datang sudah itu daraba, jaa Zaidun, sudah itu setelah datang daraba
Zaidun Amran. Akhirnya semangat memukulnya lebih kuat daripada semangat memperbaikinya. Maka dibenci mempelajari ilmu nahwu dan yang semisalnya, ilmu alat lainnya, tapi hanya untuk bukan untuk digunakan untuk kebaikan, tetapi untuk disombongkan atau mungkin menganggap enteng orang lain gara-gara hanya karena nahwu. Dan kayaknya seperti sekarang masih ada seperti itu. Sampai hari ini masih ada orang yang mencemooh ulama, dai, ustadz gara-gara salah baca nahwu. Jadi yang dilihat bukan benar tidaknya lagi, betul tidak bacaannya. Padahal kalau dia disuruh baca sendiri belepotan juga bacanya. Bahkan lebih parah lagi, fasahahnya kena. Ini baru i'rabnya kena, ini fasahahnya kena, hak jadi kha dan sebagainya. Allah musta'an. Intinya apapun ilmu, walaupun bermanfaat tapi gunanya untuk dibanggakan dan disombongkan, tetap tidak dianjurkan. Termasuk ilmu fikih, termasuk ilmu hadis, termasuk ilmu tafsir dan sebagainya. Sekarang beliau masih juga berkata sujudul buku iqtida'ul ilmi al-amal, tuntutan ilmu itu ada amal, maka masuk pada babul akhdhi bil wathiqati fi amril akhirah. Bab al-akhdh itu mengambil. Mengambil juga diartikan dengan memegang kuat-kuat. Babul akhdhi bil wathiqah. Bab memegang kuat-kuat al-wathiqah. Wathiqah itu aslinya adalah dokumen, perjanjian. Fi amril akhirah, dalam urusan akhirat. Artinya apa? Seseorang yang berilmu mesti sentiasa terikat dengan perjanjian di akhirat. Mau kemana kita di akhirat? Sehingga, irhamukallah, sehingga dengan demikian ketika menuntut ilmu itu jelaskan apa visi yang hendak dicapai dengan menuntut ilmu itu. Dan di saat sudah mendapatkan ilmu dan mengamalkannya, itu yang dia harus diingat, bahwa masalah yang terbesar itu adalah masalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu hanya mendapatkan selembar syahadah, mendapatkan dengannya SK, kemudian setiap bulan menerima kertas-kertas merah, kan itu pun tidak banyak juga, beberapa lembar. Kadang-kadang hitung menit sudah berpindah tangan, ya. Kalau tidak sempat ditarik, berpindah buku, ya, dari link-linknya. Kalau ada yang berapa kode sekarang ya, anggaplah 3355, habis itu datang baru kredit 3 juta misalnya, 2 menit setelah itu datang lagi debitnya, yaitu berapa? 2.995.000 rupiah. Berarti tinggal saldo 5.000. Kalau hanya untuk itu terlalu kecil kita menuntut ilmu. Kalau hanya untuk itu niatnya, walaupun itu tidak dilarang oleh sang pemberi ilmu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairu ma tu'jaruna alaihi kitabullah. Sebaik-baik kalian diberikan upah adalah dengan kitabullah. Adapun makna wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan memperjualbelikan ayatku dengan harga yang murah, bukan ngambil upah untuk ngajar Quran, tidak. Ya, kalau diartikan itu tidak boleh gaji guru Quran sampai kenek-kenek dah. Kan buah jadi, bukan itu maknanya. Maknanya adalah memalingkan makna Al-Quran, menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, membid'ahkan yang sunnah, mensunnahkan yang bid'ah, gara-gara hanya untuk kepentingan yang sangat murah atau kepentingan murahan, karena jabatan, karena posisi, karena popularitas, karena isi dompet dan tas. Ya, semuanya. Kalau itu betul. Tapi kalau seandainya diberikan gaji karena mengajarkan Al-Quran, atau diberikan guru TPA, TPI, ada TPI? Hah? TPQ, salah. Kalau TPI apa? Oh, televisi. Nah, dah lama tak tengok TV nampaknya. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Jadi yang dituntut adalah akhdhul wathiqati bi amril akhirah. Mesti memegang bahwasanya saya ibaratnya wathiqah itu juga surat perjalanan. Kalau tuan-tuan pergi umrah misalnya, nanti ditanya wal wathaiq. Mana dokumen-dokumen yang membuat Anda lulus dalam perjalanan. Ya, kalau setelah pandemi ini kan tambah banyak dokumennya. Wah. Ya dulu kan hanya paspor, KTP. Sekarang paspor, KTP, vaksin, aplikasi Peduli Lindungi, apa boleh? Hah? Harus mbopiti. Mbopiti kan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Semakin lama semakin ribet perjalanan kita. Ya, semakin mudah alat transportasi, semakin rumit dokumentasinya. Karena memang kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian dari azab. Oleh sebab itu makanya doa mustajab. Ya, doa mustajab. Karena seringan-ringannya safar pasti memenatkan juga. Pasti merunsingkan hati juga. Sehingga tidak sedikit orang yang kadang-kadang ngomel-ngomel dalam perjalanan. Ujian lagi. Nampak sifat aslinya. Nah, siapa yang bisa menelan pahitnya penderitaan, istilahnya dia poca di paui, asalnya poca di muli. Ada yang enggak. Nah, kadang enggak mesti poca aja kadang ya. Allah musta'an. Baiklah kaum muslimin. Qala al-Imam Al-Khatib rahimahullah, haddatsana Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Hafiz imla'an. Telah menceritakan kepada kami Abu Nuaim Ahmad bin Abdullah Al-Hafiz Al-Asbahani, penulis kitab Tabaqatu Al-Awliya, juga kitab Hilyatul Awliya fi Tabaqati Al-Asfiya. Yang terkenal itu Abu Nuaim Al-Asbahani, wafat 435. Imla'an, yaitu didiktekannya kepada kami. Haddatsana Muhammad ibn Ibrahim Al-Muqri, telah menceritakan kepada kami Muhammad ibn Ibrahim ibn al-Muqri Abu Bakar Asy-Syafi'i Al-Baghdadi, penulis kitab Al-Ghailaniyat. Qala hadatsana Abu Ya'la, telah menceritakan kepada kami Abu Ya'la wa huwa Ahmad ibn Ali ibn al-Muthanna Al-Mawsili, juga penulis kitab Musnad Abi Ya'la Al-Mawsili. Ini orang terkenal semua. Qala hadatsana Abdullah ibn Auf, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Auf Al-Arabi. Qala hadatsana Utsman ibn Matar Asy-Syaibani, telah menceritakan kepada kami Utsman ibn Matar Asy-Syaibani Al-Basri. An Thabit Al-Bunani, dari Thabit Al-Bunani, ya Thabit ibn Aslam Al-Bunani Al-Basri, min athbatin nas fi Al-Basra. An Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir, dari Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir. Ini salah seorang dari ulama besar di Basrah yang menjadi rujukan dalam ibadah, zuhud dan wara. Mutarrif ibn Abdullah ibn Syekhir, yang senantiasa hati-hati dalam bertindak dan berlaku, dan selalu menjauhi fitnah yang terjadi di antara umat Islam. Annahu kana yaqul, beliau berkata, ya ikhwati, wahai saudara-saudaraku, ijtahidu fil amal, bersungguh-sungguhlah kalian dalam beramal. Jadi setelah berilmu tentu diamalkan, karena baru dikatakan ilmu bermanfaat bila diamalkan. Ittafaqas salaf ala anna al-alima la yakunu rabbaniyan. Seorang ulama itu tak disebut dengan ulama rabbani, yang mengajarkan ilmu dari yang terkecil sampai yang besar dan yang menjadi contoh dalam pengamalan. La yakunul alimu rabbaniyan, tak sebut dengan alim rabbani hatta
yata'allam, sampai dia belajar ilmu dulu. Ini ada langsung ilmu laduni aja. Ya, tiba-tiba mau sebantu dapat lemu, atau bertapa dapat lemu, ndak. Ilmu tu innamal ilmu bitta'allum. Ilmu tu mesti dipelajari, duduk dengan para ahlinya. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kadang menjadi alasan Nabi kan berkhalwat di Gua Hira, lalu turun wahyu. Setelah turun wahyu masih berkhalwat lagi? Masih berkhalwat lagi? Nak le dapat lemu? Ndak. Beliau berkhalwat karena sebelumnya tak ada ilmu turun. Setelah turun ilmu wahyu, dia belajarnya tidak lagi di gua lagi. Tuh anak PK gua aja kini lah. Kini belajarnya di masjid-masjid, di sekolah-sekolah, di majelis-majelis ilmu, di halaqah-halaqah, bukan di gua Ceremai, gua apalah, gua hantu dan sebagainya. Enggak. Sekarang belajarnya sudah di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral kiram dirahmati, sampai yata'allam wa ya'mal bima alim, mengamalkan apa yang dia ketahui, wa yu'allim, dan mengajarkan orang lain apa yang dia pelajari, diamalkan lalu didakwahkannya, wa yasbir ala dzalik, dan sabar menerima apapun resiko dari mengajarkan ilmu tersebut. Karena memang Allah sudah mengatakan bahwasanya dakwah itu mesti ada kesabaran. Karena yang namanya dakwah tak pernah langsung diterima orang. Kadang lah temo doang tinggir leliuk ni. Kadang lah orang lah leo ngaji adalah tukang agih macam-macam. Nah, ada orang kadang tak lewat, apa dia banyak bono Honda parkirnya, apa dia banyak motor bonti. Ada dulu di banyak tempatnya. Di Pekanbaru kemarin ketika ditanya ke Pak RT-nya, apa dia wantin gaji Pak, banyak bono uang hadirnya, kata nomano tibonya. Subhanallah. Jadi rumah Allah ini kalau banyak betul orang, banyak yang manyang, banyak yang manyang. Kalau itu jenyak banyak bono dah. Nah, seketik je lah. Allah musta'an. Subhanallah. Padahal rumah Allah itu orang yang membangunnya, orang yang mengurusnya, orang yang menyumbangnya, orang yang membersihkannya, orang yang menjaga keamanannya, semakin ramai orang mengisinya, semakin banyak pahalanya, semakin besar manfaatnya, semakin besar kemungkinan kita mendapatkan syafaat pada hari kiamat nanti. Karena insya Allah yang selalu hadir di majelis-majelis ilmu yang mengajarkan kitabullah dan sunnah Rasulullah di akhirat, insya Allah termasuk salah satu syafaat yang diharap. Seperti dalam hadis riwayat Imam Ahmad rahmatullahi alaih. Jadi kaum muslimin dan muslimat, Mutharrib bin Abdillah Syekhir mengatakan, ya ikhwati, wahai saudaraku, bersungguh-sungguhlah dalam beramal. Karena amal itu, ya, itulah yang akan menghasilkan apa yang kita inginkan. Fa iyyakunil amru kama narju min rahmatillahi wa afwi kanat lana darajatun fil jannah. Andainya masalah atau perkaranya seperti yang kita harapkan, dengan amalan itu tentu kita berharap. Tak mungkin kita tidak berharap. Apa harapan kita? Dengan amal itu harapan kita, ya, masuk surga, dapat pahala, dapat ya bidadari. Ya, apalagi bagi kita yang tak pernah dapat istri di dunia ini, atau yang dapat tetapi selalu menderita. Ya. Ya, seperti kisah seorang laki-laki yang sampai kasih garang istrinya, singa jinak kepadanya. Iya kan? Itu balasan karena dia sabar. Jadi tuan-tuan, kalau sabar dengan istri yang, ya, insya Allah yang lain jinak nanti. Betul itu. Makanya sabar aja.
sehingga nanti banyak yang tapi orang perlu keberanian, perlu keberanian. Itulah. Jadi awak tak lo dapat nonggarang, jadi pak tak ada jinak dah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi andainya masalah perkaranya seperti yang kita harapkan, nanti di akhirat min rahmatillah, rahmat Allah diberi kepada kita. Karena inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Rahmat Allah itu dekat kepada orang yang berbuat baik. Dan berbuat itu baik itu adalah amal kita. Yang u'budullah ta'budullah ka'annaka tara, ini derajat ihsan. Yaitu ikhlas sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa surga itu memang jazaa'an bima kasabu. Udkhulul jannata allati kuntum tu'adun. Surga yang dulu dijanjikan ketika kerjakan ini bagi kalian ini, ya kan, dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan surga. Tentu kita beramal, kita ingin dapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang nanti hasilnya seperti yang kita harap, dapat rahmat dan ampunan Allah, ini dua ini penting Ustaz, dapat rahmat dan ampunan. Makanya dalam doa kita selalu, khususnya bagi yang sudah dahulu, apa kata Allahumma fir lahu warhamhu. Karena kalau sudah diampuni, rahmat dekat. Tapi tidak diampuni, jauh dari rahmat. Makanya dosa-dosa besar selalu ancamannya tidak dapat rahmat. Makanya kalau dosa besar diampuni, rahmat kembali mendekat. Oleh sebab itu kalau buat dosa, cepat-cepat bertaubat. Karena taubat itu sebenarnya adalah hidayah. Seperti Allah katakan, innallaha yudhillu man yasha wa yahdi ilaihi man anab. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi hidayah kepadanya orang yang taubat. Jadi kalau taubat itu sebenarnya dapat hidayah. Maka itulah taubatnya, berarti dapat hidayah. Maka pertahankan itu, jangan dilepaskan. Baiklah kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Kanat, kalau dapat rahmat seperti kita harap, kanat lana darajatun fil jannah. Nanti amalan yang kita sungguh-sungguh melakukannya di dunia itu menjadi tingkatan-tingkatan tinggi bagi kita dalam surga. Artinya apa? Semakin banyak amal kita. Karena kalau bersungguh-sungguh beramal tentu ingin kita banyak. Orang yang bersungguh-sungguh kaum muslimin pada umumnya mesti dapat banyak. Tapi orang yang sebonto mangku, sebonto toga, banyak sudah. Orang bisa selesai sepiang ladang sejam. Inya setoko ndak sudah sejam. Ndak tahu setoko dia. Tahu mas tokonya? Yang tahu tu setoko ladang. Ndak apa dia? Sepiang lay, setoko. Yang tak pernah ke ladang tu. Setokok itu iaitu sekali sebaris sekali lewat tu namanya setokok. Enggak secacau dah, secacau lain lagi. Sok dan bong ke ladang sebenarnya. Ni bopong lah nak bong ke ladang cium puik je tak amun. Ni harus pandai cium puik dulu baru bisa pergi ke ladang. Cium puik je tak isa ke ladang. Ya memang kami dulu harus jumpuit dulu. Kalau biasa jumpuit pegang coba. Dah kalau dah lulus jumpuit, insya-Allah bisa babuka ladang. Kalau tidak ada abubur. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi orang yang sungguh-sungguh banyak selesainya. Banyak selesai. Tapi kalau orang yang lebih banyak berpikir, menghayal, itu lambat selesainya. Oleh sebab itu nanti cabak-cabak orang kita tu, cabak-cabak orang Acu, kan cabak orang Acu kan 2 kali cabak orang Jawa, pangkai. Kan gitu. Kalau orang Jawa cabaknya pendek, sehingga dia tidak sempat berpikir, yang sempat bekerja saja. Makanya filosofisnya saudara kita di Jawa, kemana mas? Cari kerja. Orang kita
Kemana cu? Mencari angin. Pergi makan angin. Memang berpengaruh. Makanya alat tu besok yang tukang titik tu cuba dibuat satangkai cik tangkai cabat jadi 2. Kan pas tu. Jadi wacu sok mangku sambil naku. Ndak sampai mentang tangkai cabat di dagu. Ni kalau letak tangkai cabat di dagu senika dek bilo sudah. Pikun bilo kan sudah. Tapi kalau lama naku aja insya-Allah ndak sempat berpikir, tiba-tiba lah selesai. Kadang lah tapangku tu pembatang orang. La haula wala quwwata. Kau dalam maknanya. Baik. Jadi kalau seperti yang kita harap dapat ampunan dan rahmat, menambah tinggi darajat. Kita baru tahu kaum muslimin saat kembali nanti. Kalau tuan-tuan pernah merantau, misalnya dulu orang kita ke Malaysia kan, ke Malaya. Bila tuan tu setelah pulang kampung, manon bo piti banyak, mau piti sakit. Manon lain bo piti banyak. Itu tolok lalu kentorang kan ya? Kan tolok lalu kentorang dah. Ndak no ancak baju tetap je pede tinggi. Tapi kalau mau piti pulang sekene, walaupun ancak baju tetap je ndak percaya diri. Ya? Makanya kaum muslimin dan muslimat, apa ini menunjukkan ketika dirantau giat atau tidak. Kadang-kadang dirantau kojo sai rehat 5 hari. Ini memang disitan sebagai kalau luar negeri itu gaji uang sai bisa makan 3 hari atau 4 hari. Kalau awak masya-Allah 5 hari kojo. Tuk sekali makan. Memang luar biasa makmurnya kita. Kan sekali 5 hari pokoknya makan untuk saya. Maka rajin-rajin puasa. Rajin puasa lah. Wa yakunil amru shadidan kama nakhaf wa nuhazir lam naqul rabbana akhrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Andainya yang kita hadapi masalahnya berat, dahsyat, kita dihisab dengan hisab yang berat, karena sebagian hisabnya berat, seperti yang kita tidak harapkan. Ternyata dalam amal kita ada beberapa masalah, mungkin dokumennya tidak lengkap, misalnya vaksinnya tidak asli, kertasnya misalnya dibeli, ketika dites urin terbukti belum vaksin. Misalnya, ini misal aja, jangan salah paham dulu. Kan tidak mungkin ke akhirat bawa kartu vaksin kan? Ini sebagai contoh perjalanan, kan dokumen perjalanan harus lengkap tadi. Kita akan dalam perjalanan yang super berat, karena tidak ada pilihan 2 saja, bahagia atau menderita, surga, taman surga atau api neraka. Tidak ada pilihan. Makanya beramallah dengan sungguh-sungguh, yaitu harus ikut legalitasnya. Jangan berspekulasi. Ke akhirat jangan berspekulasi. Dunia boleh spekulasi, tidak apa-apa, tapi akhirat jangan berspekulasi. Jangan mengira-ngira. Nanti salah kira kita terperangah. Wa badalahum ma lam yakunu yahtasibun. Hari itu terlihat nanti apa yang tidak kita duga-duga. Datang orang dengan amalan orang-orang kafir, datang dengan amalan yang dulu mereka semasa di dunia berharap itu menyelamatkan. Wa qadimna ila ma amilu faja'alnahu haba'an mansura. Kami datangkan apa yang dulu mereka kerjakan, tetapi semuanya ibarat debu yang diterbangkan angin. Demikian juga orang Islam yang amalannya tidak lillah, yang amalannya bukan karena Allah, atau ada unsur syirik di dalamnya. Allah tidak suka sekecil apapun syirik dalam amal kita. Maka jangan merembes-rembes, jangan melakukan amalan-amalan kecuali pasti legalitasnya, supaya dokumennya tidak
ditahan supaya pemeriksaannya tidak memakan waktu lama. Sebab apa? Yang mudah urusan hisabnya tentu yang pertama kali kan Rasulullah SAW. Setelah itu para sahabat. Kenapa mereka mudah? Karena mengikut Nabi SAW. Nah, kalau antum ingin mudah, ikut Nabi, selesai masalah. Jelas ya? Disuruhnya 2 kali hari raya setahun, cukup 2 kali. Jangan ditambah lagi. Walaupun orang mengatakan itu bagus, enggak. Sebab ini dokumennya masih belum jelas. Belum jelas. Cukup 2 kali aja. Wajah abang. Nyewang sodo buat Ustaz ni. Sodo di mana? Sodo dari zaman setu? Enggak, hanya sebagian kecil. Makanya jangan berani-berani melakukan sesuatu dalam agama, karena legalitas itu penting. Kan saya sudah tunjukkan ke tuan-tuan dulu. Saya pertama pulang Februari bergabung ke Winsuska, awak kecil lah kan langsung otomatis nih mau gaji. Kawasan ndak bekojo, ndak ada SK, tidak ada gaji. Itulah dunia lah koni waduh. Ndak bisa diurus lah langsungnya, la tutui buku. Ndak berlaku mundur kesannya. Mau masuk Februari, bila gaji April bau. Apa dia itu? SK tidak ada. Kawasan harus jawab mengurus kawasan. Walau diundang pulang tapi tetap juga diurus. Ayolah. Itu untung lo dia tanya dek pimpinan. Kau nak jawab ustaz lah ni mau gaji. Contoh apa gaji lupanya? Alhamdulillah ya. Dak apa nanya. Gaji kalau nemo ada apa kan? Kan kadang lah nemo uang nemo awak dak tentu kira kan dia. Dak apa tembo pengen kepala kabak kepegawaian. Allah nambuh itu apa kalinya? Oh iya pak lupanya. Itu dia. Akhirnya tabaso bo dia hitung gaji bulan April. Akhirnya dapat pelajaran berharga saya sesuai dengan kaji. Kalau kerja tak ada SK, tidak ada gaji. Dibayar juga jadi temuan. Kan ya? Ya jadi temuan. Nanti pengembalian. Lebih terus sebelum balik dia. Baik tuan-tuan. Bangla talulu suan jiluang dia. Bayar. Amun tak nemo dari awal. Lah setahun bergaji. Tinggalnya kalau dikumpulkan gaji semuanya itu mungkin setahun mungkin 60 juta misalnya. Enggak lo banyak banget orang. Iya. Enggak banyak dong. Gaji dosen pertama itu 1 juta nawati 26.000 128,26 piah. Sosok mau nyebut dia anggo. Banyak 1 juta nawati 26.000 128,26 piah. Itu banyak kan? Tapi kini lah banyak lah 2 kali lipat nah. Baiklah kaum muslimin intinya tidak ada SK gaji tidak ada, kerja tak sesuai SOP tidak keluar, tidak ada guru sih kok tidak keluar sertifikat kalau sertifikasi atau kurang SOP dikurangi ke pedagang situ kosan awak situ pegawai kan. Tapi pedagang kalau tidak buka toko atau buka toko tidak ada izin kono buka usaha tanpa izin kono sita kono razia. Kalau lah kono razia 2 kemungkinan, bayu ilegal atau bayu legal. Pahamnya bayu ilegal? Ya, bayu kayak petugas saja. Kalau legal bayu kayak negara. Nah, kono dondo. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Subhanallah. Azan? Lullah. Itu alarm. Baik. Wa yakunil amru syadidan kama nakhaf wa nuhadir, andainya berat nanti di akhirat seperti yang kita khawatirkan, yang kita takutkan. Lam naqul, saat itu kita tidak akan berkata pada Allah, Rabbana akhrijna, ya Allah keluarkan kami dari sini, dari alam barzah itu, na'mal salihan,
supaya kami bisa beramal salih. Ghairal ladzi kunna na'mal, tidak seperti yang kami amalkan dulu. Ternyata salah amalan kita, tidak bernilai. Karena amalan yang keliru, walaupun niatnya bagus dan ikhlas, nanti kita akan tercengang. Ternyata meisi tangguh peke posu. Kampie bocor. Disi ternyata ndak ada, lewat semuanya. Sampai di rumah, mana ikan tadi nangnya? Rupanya bocor. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, maka bersungguh-sungguhlah beramal dengan penuh kehati-hatian. Urus amalan kita secara legal dan sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan. Masyaallah kiram dirahmati Allah, sehingga kita tidak menyesal beramal nanti. Naqulu qad amilna falam yanfa'na, sehingga hari itu kita menyesal awak sudah beramal tapi tidak bermanfaat. Maka ketahui kesungguhan seseorang itu bukan hanya dalam mengerjakan, tapi kesungguhannya dalam memperbaiki amal dan memelihara niatnya. Karena amal itu diterima dengan dua syarat, lillahi ta'ala, kemudian mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berat memang, karena Nabi katakan al-qabidu ala dinihi kal-qabidu ala jamrah. Orang yang istiqamah dengan agama yang dibawa Nabi itu nanti di akhir zaman seperti memegang bara api. Bara itu panas, dilepas kita butuh, dia pegang tangan melepuh. Tergantung lagi mana yang lebih besar kebutuhan daripada rasa sakit itu. Kalau kebutuhan lebih, kita akan tahan, karena bara ini akan menyelamatkan kita dari gejolak api yang besar. Tentu mana pilih? Mana yang pilih? Dan pilih mana? Kau dapat jen coba ditunda. Ya, kau dapat jen. Jadi tapi kalau memang harus, ya kita harus siap. Karena dulu orang-orang yang selamat itu siap dengan segala kemungkinan. Ya, tapi kalau kita berharap kepada Allah, jangan diuji dengan ujian yang kita tidak biasa sabar menghadapinya. Ya, kalau bisa jalan lama-lama lah tu awak syekh. Masuk surau di dunia lama, di akhirat lama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bahkan doa yang diajarkan Nabi, Allahumma in aradta bi ibadika fitnatan faqbitna ilaika ghaira maftunin. Ya Allah, kalau engkau ingin menguji hamba-hambamu, ya maka wafatkan aku kepadamu tanpa diuji dengan fitnah yang tidak bisa saya sabar menghadapinya. Nasallallahu as-salamata wal-afiyah. Sudah oleh? Azan dulu, silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar hayya 'alas shalah.
حي على الفلاح La haula wala حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله Wa nashhadu anna salatul qa'imah. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata Imam Al-Khatib rahimahullah, akhbarana Abu Husain Ali bin Muhammad ibn Abdullah Al-Mu'addil Al-Baghdadi qala akhbarana Abu Ali Al-Husain bin Safwan Al-Barza'i, telah menceritakan kepada kami Abu Ali Al-Husain bin Safwan Al-Barza'i qala hadatsana Abdullah ibn Muhammad ibn Abi Dunya, telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Muhammad ibn Abi Dunya sahibul musannafat yang banyak kitabnya. Qala hadatsani Muhammad bin Abdul Majid qala sami'tu Sufyan, saya mendengar Sufyan, yaitu Sufyan ibn Sa'id ibn Masruq Ats-Tsauri Abu Abdullah qala rajulun li Muhammad ibn al-Munkadir, afwan, Sufyan ibn Uyainah Al-Hilali, Sufyan ibn Uyainah qala rajulun li Muhammad ibn al-Munkadir, berkata seorang laki-laki kepada Muhammad ibn al-Munkadir. Ini adalah salah satu dari ulama tabi'in yang zuhud di Madinah. Wali rajulin akhar min Quraisy, dan kepada seorang laki-laki lain dari Quraisy. Ada apa katanya? Al-jiddal jiddah, maknanya berijtihadlah, bersungguh-sungguhlah. Wal hazar al hazar, tapi juga harus hati-hati. Sungguh-sungguh tapi hati-hati. Artinya kita bekerja keras memang, tapi harus hati-hati, jangan terjerumus. Apa sebab? Kata beliau, fa iyakunil amru ala ma tarjun kana ma qaddamtu fadla. Bila perkaranya seperti yang kalian harapkan, maka yang kalian kerjakan sekarang itu menjadi afadlah, keutamaan nanti di akhirat. Wa iyakunil amru ala ghairi zalik, bila perkaranya tidak seperti yang diharapkan, lam talumu anfusakum, kalian nanti tidak mencela diri sendiri, menyesali diri sendiri. Andainya saya beramal karena Allah, atau andainya saya beramal mengikuti Rasulullah SAW. Akhirnya kita mencela diri sendiri. Jelas? Makanya syaitan, lamma qudiyal amru, ketika syaitan ketika urusan sudah diputuskan, apa katanya? Syaitan itu akan meninggalkan kita. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Syaitan itu akan berkata, Allah dah janji ke kalian janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum, kalau saya janjinya tak benar. Tapi kapan diakuinya? Nanti di akhirat. Sekarang tak ngaku dia. Sekarang saya menasihati kalian, jangan terlalu picik, jangan terlalu sempit, ya kan? Nasihatinya kita. Tapi besok di akhirat enggak. Fa akhlaftukum, saya janji
tapi janji saya tidak ada yang tepat. Terus apa salahnya? Ya, saya hanya menyeru kalian, fastajabtum li. Saya hanya memanggil kalian, kalian terima. Fala talumuni, jangan kalian mencela saya, walumu anfusakum, celalah diri kalian sendiri. Kenapa mau saya panggil? Ya, ini nanti terjadi penyesalan. Istabarra alladzina tubi'u minal ladzina taba'u. Hari itu orang-orang yang jadi ikutan berlepas diri dari orang yang mengikuti, kecuali Nabi yang tak melepaskan diri, atau orang-orang beriman. Tapi orang-orang yang sesat jalan nanti akan saling bermusuhan karena melepaskan diri. Kemudian nanti waqala alladzina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum. Besok kalau andainya bisa balik lagi ke dunia, kami akan meninggalkan mereka. Apalagi? Makanya kaum muslimin dan muslimat, maka al-jiddah bersungguh-sungguh tapi juga berhati-hati. Bukan hanya jid saja, tidak. Tetapi harus hazar. Karena amal itu tidak hanya sekedar niat ikhlas. Amal itu harus ikhlas dan benar. Ukuran ikhlas jelas saja tidak ada yang diinginkan kecuali Allah. Kalau ukuran benar yang datang dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sebagian ulama mengatakan mengkhususkan dengan makana ala sunnah, karena mengikuti sunnah. Apa sebab? Karena sunnahlah yang menentukan mana yang dipahami dari ayat-ayat Al-Quranul Karim. Karena Nabi itu sudah melaksanakan secara sempurna apa yang diinginkan Allah dari seorang hamba untuk diamalkan. Tinggal lagi masalah yang sifatnya berkembang sepanjang masa. Ya, onta sekarang dulu dari daging, sekarang dari besi. Iya. Untuk dahulu tidak pakai bensin, untuk ini pakai pertalit. Jelas? Maka hukum onta berlaku juga pada ini. Onta boleh dikendarai, ini juga boleh. Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah akan ciptakan lagi kendaraan-kendaraan yang belum kalian ketahui. Dah jelas. Semuanya sudah ada pertanyaannya. Dulu orang azan pakai meneriakkan suara tinggi-tinggi, naik ke tempat tinggi. Sekarang tidak perlu lagi naik ke atas, cukup suaranya yang naik ke atas. Ada tali tukang sompen. Nah, ini juga masalah antum a'lamu bi umuri dunyakum. Tidak membentuk suatu ibadat tertentu. Dulu awak kalau nak cerita je kawan, ambil buluh salaitan, sambung je bonang. Alo je kan. Kawasan ditangkuk ada orang ilmu dulu. Akhirnya bisa diciptakan memanfaatkan gelombang elektro. Awak sampai ke buluh itu tolaknya. Orang tu sampai komai. Hanya awak tentu teori uang membuat aplikasi, kan ya? Naam. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, nyawa tu dia lain dua citong lain membuat. Hanya tak jadi kojong. Lain nombor citong lain nan dikojong. Kan ya kita? Kalau tak bisa membuat pandai cuma Ini tak bisa membuat tapi cuma pandai. Gak masuk rekor muri lawak gaknya. Nah. Taib wa yakunul amru ala ghairi zalik lam talumu anfusakum. Kalau sudah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan hati-hati, ternyata tidak seperti yang kita harapkan. Allahu a'lam. Mungkin antum, kita, saya, kita semua amalannya sudah ikhlas. Misal dan sesuai sunnah Nabi. Tetapi ternyata lisan kita tidak tertahan lah. Ya, memoci uang masih tetap jual. Puasa sampai ayamul bid puasa. Senin Kamis puasa. Tapi lidah tidak mau buat puasa. Kan ya? Manggai tahu aja. Jai tidak jauh mau disuruh puasa. Nak mencela tahu je kojo. Tatokan tahu.
Mungkin itu kan menyebabkan berapa banyak orang yang terzalimi yang tak patut dikatakan seperti itu, lalu kita katakan kan ini mazalim, ini akan menyulitkan kita. Misal, semoga tidak seperti itu. Nah, ini yang dimaksud, kita tidak menyesal gara-gara amal kita tak berguna. Paling menyesali hal lain karena akhlak kita yang tidak sempurna. Jelas? Akan beda nanti. Awak lah puas tunggu longgak, puas kita solat, misalnya, puas kita duduk berzikir, sampai ambeien pula kadang saking lamanya duduk berzikir, sampai pula kadang, sampai majzub pula kadang-kadang berzikir, tiba-tiba di akhirat tidak bernilai. Itu yang dimaksud oleh mereka ini. Dah bersungguh-sungguh ternyata amalannya kosong. Ibarat menabung tadi, diisi tawi, tapi sana nabi dia apanya? Apa nomorun dia apa? Jelak apa? Deh, nan mau bin mencilok-cilok malam air pun apa? Tuyulnya. Siapa yang buat tuyul juga? Jadi apa yang menunggu kasa nabi dia ambil doang tawi. Sama dengan amalan tadi, kita menyangka amalan kita besar, biaya besar, dana besar, acara meriah, tapi ternyata hasilnya nihil. Apa sebab? Dibawa tuyul. Apa sebab? Tidak sesuai SOP dan tidak ada SK. Kadang SK ada tapi SOP-nya tidak diikuti, maka tidak cair. Tonton tahu sendiri itu semuanya, khususnya yang berkaitan dengan apa pencairan dana, tahu dia. Kalau kita kerjakan bangunan bagus, karena pernah saya katakan ada seorang rektor dapat bantuan bangunan untuk 3 lantai, dibangunnya 4 lantai dengan mutu yang lebih baik, tapi tetap dianggap temuan. Apa sebab? Nyoba subuh 3 lantai, dibuat 4 lantai, biaya samanya, tapi tetap tidak diterima laporannya. Kan nyata kaum muslimin dan muslimat. Ya, tidak perlu dalil bonus, apalagi dalilnya jelas dari Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang beramal tidak hati-hati walaupun bersungguh-sungguh nanti menyesal. Makanya disinilah tentu diingatkan, nyawa tak boleh diingat di dunia kena. Isualah di akhirat tengok mau sambungnya. Ya, sampai ada yang dengan suara lantang di atas mimbar mengatakan, andainya nanti bid'ah itu membuat masuk neraka, saya akan seret Umar bin Khattab masuk neraka, katanya. Umar dijamin masuk surga, akhir. Dikatakannya Umar induknya bid'ah, gitu. La ilaha illallah. Saking semangatnya membela bid'ah. Andainya ini dibalik, ya, andainya sunnah ini yang masukkan saya surga, saya yang akan pertama mengikut Nabi masuk surga. Kan bagus bunyinya, enggak? Saya akan seret Umar masuk neraka. Umar tuh dijamin masuk surga. Awak? Enggak ada jaminan. Oleh sebab itu, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jelas? Jadi sungguh-sungguh disuruh, tapi hati-hati juga diperintahkan. Maka al-jidd al-hazar, karena dokumen ini akan kita bawa ke akhirat. Perjanjian ini akan kita lihat di akhirat. Jangan sampai gara-gara amalnya tidak diterima sehingga kita menyesal. Ya, mungkinlah karena yang lain-lain. Tadi yang saya katakan, ada kezaliman. Tentu saja kita, kalau ada hal ini, selesaikan di dunia. Selesaikan di dunia. Segala kezaliman yang pernah kita lakukan, jangan bilang pula, awak ghibah dia, diambilnya pahala kita, katanya. Dia ghibah kita, diambilnya dosa kita. Akhirnya impas, katanya. Ada boleh ngitung-ngitung kayak gitu. Jangan ghibah aja, jangan ghibah aja. Nyinyo di ghibah, jawab deh ininya. Jadi awak ghibahnya ambil dosanya. Inya di ghibah awak ambil dosa awak. Ambil dosa awak, ambil dosa. Tidak masuk itu, tidak masuk kajian itu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Qala rahimahullah, akhbarana Abu Abdullah Al-Husain bin Umar bin Burhan Al-Ghazzal, menceritakan kepada Abu Abdullah Al-Husain bin Umar bin Burhan Al-Ghazzal, qala hadatsana Abdul Baqi bin Qani' bin Marzuq Al-Qadhi imla'an,
dan menceritakan kepada kami Abdul Baqi bin Qani' bin Marzuq Al-Qadhi Imla'an, ini penulis Mu'jamus Sahabah, dikenal dengan Ibnu Qani'. Qala hadatsana Bishr ibn Musa, telah menceritakan kepada Bishr ibn Musa. Qala hadatsana Abdullah bin Salih Al-Misri katibul Laits. Qala hadatsana Yahya bin Humaid ibn Abdul Malik ibn Abi Ghaniyah. Qala kataba Muhammad ibn Nasr Al-Harithi ila akhin lahu. Muhammad ibn Nasr Al-Harithi menulis surat kepada saudaranya. Amma ba'du, ya setelah muqaddimah, amma ba'du setelahnya, fa innaka fi dari tamhid, saudaraku, kamu dan ditinggal di negeri, apa istilahnya, di tempat atau di perjalanan, negeri tempat berjalan atau tempat untuk bersiap, menyiapkan diri. Tamhid, menyiapkan diri. Wa amamaka manzilan, di depanmu terdapat dua tempat rumah yang akan menjadi tempat tinggalmu. La budda min an taskuna ahaduhuma, kamu tak punya pilihan kecuali tinggal di salah satunya. Hanya dua, tidak ada pilihan lain, dan kamu mesti tinggal di salah satunya. Walam ya'tika amanun, ya, kamu harus tinggal di salah satu, cuman belum ada jaminan keamanan, sehingga fatatma'in, sehingga kamu nyaman, artinya bisa istirahat, tidur pulas. Kalau sudah ada jaminan bahwa rumah saya yang itu, yang surga, kan bisa istirahat kan. Tapi kalau belum jelas, ya harus berlari kencang. Harus berlari kencang. Itu maknanya. Jadi siapkan untuk akhirat dengan ilmu. Fatatma'in. Wala bara'atan fatuqassir. Dan belum ada jaminan bebas dari salah satunya. Maksudnya dari neraka. Fatuqassir, sehingga engkau bekerja sesuai dengan keinginanmu sendiri. Tidak perlu bekerja keras. Wassalam. Hanya itu nasihatnya. Pendek tapi luar biasa. Ya bang? Singkat, padat. Nah, ringkas, luas. Ingat saudaraku, engkau sekarang di negeri, di perjalanan untuk bersiap. Depan ada dua tempat yang akan ditinggali. Tidak ada pilihan lain. Cuman engkau belum dapat surat, apa istilahnya, belum ada jaminan kamu tinggal di surga, di salah satunya, sehingga kamu merasa aman. Dan belum ada pula surat bebas dari neraka, sehingga kamu bisa santai bekerja. Oleh sebab intinya, bersungguh-sungguhlah dan berhati-hati. Bersungguh-sungguh dan berhati-hati, karena kita tidak boleh lengah. Karena kita kan belum ada jaminan bebas dari neraka dan pasti masuk surga. Bahkan orang-orang yang dijamin masuk surga pun mereka juga tidak santai. Kita lihat baginda Rasulullah SAW, kita lihat Abu Bakar dan Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah orang-orang yang dijamin masuk surga, tapi mereka tidak pernah santai. Subhanallah. Apalagi kita yang belum ada jaminan. Dan mereka selalu berhati-hati, bekerja keras, dan juga hati-hati menjaga niatnya, hati-hati menjaga amalannya. Karena di dunia ini berapalah yang dapat kita? Dapat nama baik, dapat gelar besar. Kadang tidak lama, 5 tahun habis pula kan. Jadi bupati antum 5 tahun, diperpanjang 10 tahun, habis itu tidak boleh maju lah. Latihan nak maju, tidak boleh maju lagi pak. Itu sudah itu. Kalau bagus prestasi di saat menjadi, maka hormat akan selalu abadi. Tapi ketika kita prestasi kita tidak bagus, apalagi banyak orang yang kita aniaya di masa kita berkuasa, maka akan merasa bahwa kita dikucilkan orang. Sepi di tempat ramai,
sempit di tempat lapang, miskin bergelimang harta, ibarat anak ayam mati dalam kopuk. Tahu kopuknya? Hah? Rangkiang. Nah, kalau siko kopuk di salang diem, di salang. Apa teh salang tanya untuk datuk dulu. Tapi tuan-tuan, tujuan jok ini panjang cerita. Nah, singkat cerita di salang tu angek pane. Padi di tempat angek, lambek di tuik deh. Rayap, ndak rayap dulu. Kutu padi apa namanya? Kapang. Ini memang harus belajar kayaknya, ya. Selama suidu ini banyak bahasa-bahasa ndak tentu dah oleh kapang ya. Nah, makanya ditang kopuk dia teh salang. Nyangek. Makanya kucang lewat lolok situ. Nah, sehingga ungge ndak lama inggok ada kucang. Nah, itu pandai awak matur oleh. Kalau ndak dilatih situ terkoncong. Tapi kalau dilatih insyaallah dia hanya tidur di situ. Wallahu musta'an. Baik, kaum muslimin dan muslimat, kadang maknanya jelas sekali sehingga tidak ada yang perlu ditanyakan. Ya kan? Ya bang? Jelas sekali. Sungguh-sungguh hati-hati. Jangan sampai menyesal gara-gara salah kerja. Kalaupun nanti ada sesuatu yang berat, bukan karena amal kita yang salah, bukan karena amal yang tidak berbuah, bukan pula tanaman yang tidak bisa dituai, tapi karena masalah lain di luar itu. Dan penyesalannya tak seperti ini. Tapi awak lapone ya horoto labi waqatu labi kojo lagodang, ternyata hasilnya nihil. Sama juang ya proyek miliaran tapi ndak cair. Lewat ya. Sudah itu masuk apa jauh? Nah, lewat? Ndak. Padahal itu masih di dunia. Kalau di akhirat amal dah banyak tetapi tidak ada nilai. Makanya pesan Muttarib bin Abdullah Syekhir dan yang lain-lain tadi, bersungguh-sungguh tapi juga harus hati-hati. Jangan sampai nanti hisabnya berat gara-gara amal yang tidak diterima. Gara-gara amal yang tidak diterima. Intinya berarti Imam Al-Khatib menyuruh kita berilmu sebelum beramal dan beramal setelah berilmu. Bukan lain ilmu, lain amal. Lain nun suwo, lain nun dibuat. Lain togang, lain nun ditinggen. Itu kita. Ya, kan banyak contoh. Ditogang mencukui ke disuruh monjang iko ponjang deh kan. Iko cukup kan lain nomor. Nah, misal aja nah. Jangwi tahu juga lain banyak. Enggak. Ini tuh nampak gini mah kaum muslimin. Allah musta'an. Jadi lain yang suruh, lain yang dibuat. Disuruh kita menguatkan yang ini, melemahkan ini, tapi dikuatkan yang lemah, yang kuat dilemahkan. Nasallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah SWT menjaga ilmu kita, menjaga amal kita, menjaga pahala kita, sehingga di akhirat kita tidak menjadi orang menyesal gara-gara salah buat, gara-gara salah buat, atau lada ilmunya tapi tidak diamalkan ilmu itu, dibuat yang tidak sesuai dengan ilmu. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Terima kasih dan mohon maaf. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah
pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.